ada beberapa paragraf, tentunya kamu masih ingat apa itu paragraf, gagasan pokok dan gagasan pendukung ya anak-anak mem. Nah, inti dari teks halaman 18 tersebut tentang sumber daya alam. Nah, Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Manusia diberi akal dan pikiran untuk mengelola sumber daya alam itu sehingga bisa kita manfaatkan. Contohnya, beras. Beras ini berasal dari tumbuhan padi. Lalu, padi ini mengalami beberapa proses, kemudian menjadi beras. Terus, beras ini dimasak dengan air sehingga menjadi nasi. Nah, nasi inilah yang menjadi energi bagi tubuh kita. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam ini terbagi 3. Yang pertama adalah sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal ini sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya sinar matahari, angin, dan juga air. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Nah, sumber daya alam ini bisa habis karena jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan kembali. Konon katanya, minyak bumi ini, batu bara ini terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Terus, yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam ini dapat diperbarui atau diusahakan kembali keberadaannya apabila sudah habis. Contohnya pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dapat diperbarui dengan menanam biji dan tumbuh tunasnya kembali. Terus yang kedua adalah contoh pada hewan. Misalkan sapi, kerbau dimanfaatkan untuk mengambil daging dan susunya. Hal ini hewan dapat berkurang. Namun dengan cara perkembangbiakan hewan kembali bertambah. Tadi ada menyebutkan tanaman padi ya kan? Nah, tanaman padi ini dapat tumbuh karena kebutuhannya tercukupi, yaitu adanya cahaya matahari dan cukup air. Karena air ini merupakan sumber energi dan merupakan komponen utama kehidupan bagi tumbuhan. Nah, begitu juga dengan manusia. Sekarang mari kita bahas manfaat air bagi makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia. Air bermanfaat bagi kesehatan manusia, antara lain menjaga suhu tubuhnya, mengeluarkan racun dari tubuh, dan mencegah dehidrasi. Contoh yang kedua, itu loh untuk mama kita memasak di rumah. Pernahkah kamu lihat mama memasak dengan lumpur atau memasak dengan pasir? Tentu tidak. Mama kita memasak dengan menggunakan air. Yang kedua, bagi hewan, sama halnya dengan manusia. Air juga bermanfaat bagi hewan untuk menjaga suhu tubuhnya, menjaga tekanan darahnya, berperan melancarkan pencernaannya, dan sebagai alat transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Sedangkan yang ketiga, bagi tumbuhan, air ini bermanfaat untuk melarutkan zat-zat hara dalam tanah. Dan yang kedua, salah satu bahan baku untuk proses fotosintesis. Terus menjaga agar suhu dalam tubuh tumbuhan tetap. Nah, dari sekian banyaknya manfaat air bagi makhluk hidup, sehingga air itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu, kita harus berkewajiban untuk melestarikan dan menjaga air itu tetap bersih. Sehingga kita akan mendapatkan hak untuk mendapatkan air bersih. Kira-kira ada nggak yang tahu hak itu apa? Kewajiban itu apa? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan setiap orang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Nah, hak dan kewajiban ini bisa kita jumpai di mana saja. Contohnya, di sekolah, kewajiban anak membayar SPP setiap bulannya. Dengan sendirinya, hak anak kamu terima, yaitu mendapatkan kasih sayang dari guru dan teman, dan mendapatkan fasilitas yang ada, serta hak bermain pada jam istirahat. Kalau di rumah, kewajibanmu adalah membantu orang tua melaksanakan atau mengerjakan apa yang bisa kamu kerjakan atau yang kamu laksanakan. Contohnya, menjaga adik dan membuat hati orang tua kita senang. Dengan sendirinya, hakmu kamu dapatkan dari orang tua, yaitu mendapatkan kasih sayang dari mama papa. Dan yang kedua, mendapatkan nafkah dari orang tua dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. Sedangkan kewajibanmu